Saya pangeran. Pangeran siapa? Marang Kitandur. Ya Dewa Langit, turunlah. Turunlah. Berikan aku kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Diam. Berdoa apa kamu? Bismillah, tawakkalna 'alallah. 'Alallah la 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 pu. Abdullah. Abdullah siapa? Penguasa negeri Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, jin dapat bertindak jahat kepada manusia dengan cara mengusik ketenangan, kemudian masuk ke dalam tubuh dan menguasai pikiran. Alhamdulillahirabbil Seperti yang tengah dialami Zainuddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Di bawah pengaruh gaib, pemuda asal desa Sidowangi, Wongsorejo, Situbondo ini begitu gesit dan sangat lihai memainkan jurus-jurusnya. Malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Kini, ia pun mengeluarkan suara-suara aneh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afasibtum annama khalaqnakum abatha. Ustadz Zunaidi tetap fokus dan konsentrasi. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Semakin lama, reaksi Zainuddin semakin menjadi agresif. Ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim. Dia terus berteriak dan sukar ditenangkan. Dan ghairaha yadukul adab. Innallaha kana azizan hakima. Semua jin yang masuk melalui tiupan, hari ini kalian lepas dengan izin Allah Subhanahu. Namun, ketika Ustadz baru memegang tangannya, dia langsung menjerit kesakitan. Qur'an ala jabalillah ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Beliau ini pernah mengisi tubuhnya, pernah diisi tubuhnya oleh seorang guru yang pertama menggunakan tiupan di tangan kanannya. Dan tadi ketika saya tiup di tangan kanannya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti ada yang keluar lewat telinganya berupa hawa panas. Cuman ini amalan-amalan yang baca Al-Quran atau potongan-potongan ayat Al-Quran yang dikenal dengan mahabbah itu saya baca, amalkan. Ya nyatanya emang ada efeknya, wajah itu nampak berseri-seri, nampak bercahaya. Gangguan jin yang mengganggu saudara Zainuddin adalah gangguan jin yang berasal dari pengisian-pengisian yang pernah dilakukan. Karena beberapa kali Zainuddin mengisi tubuhnya, diisi oleh gurunya, dan juga mengamalkan amalan-amalan untuk mendatangkan kesaktian. Jin masih saja kerasan bersarang di raganya. Semuanya keluar. La tanfuduna illa bisultan. Ustadz Zunaidi terus membacakan ayat-ayat Ruqyah. Sementara lelaki 23 tahun ini menunjukkan dirinya seperti kesakitan dan nafasnya pun tersengal-sengal.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Sekarang, giliran kaki kanannya yang bergerak dengan sendirinya. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Tiba-tiba ada jin lain yang berhasil menelusup tubuhnya. Kenapa kamu? Apa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Kamu kenapa mengganggu saudaraku ini? Siapa mengganggu? Siapa kamu? Saya Muhammad Junaidi. Nggak kenal? Ingusan mah. Hah? Nggak kenal kamu? Siapa? Saya nggak kenal. Kamu sekarang pergi. Saya urusannya sama jin yang mengganggu saudara saya ini. Kamu mengganggu? Kamu berani mengusir saya? Berani? Emang siapa kamu? Saya pangeran. Ia mengaku bernama Pangeran Ketandur. Pangeran Kecandur. Tandur. Pahlawan. Pahlawan. Masa penjajahan. Saya pahlawan. Muslim kamu? Muslim. Bagus, kalau Muslim kita saudara berarti kalau Ya, saudara. Muslim itu kalau diperingatkan dengan ayat-ayat Saya Muslim. Sayang, pembawaannya begitu kasar. Jadi. keluar sekarang dari jasad saudara, keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Allah. Ini saya bilang Allah. 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 Zainuddin terus dikendalikan banyak energi gaib. Dan jin yang merasuk ke dalam tubuhnya pun berganti-ganti. Ini saya bilang Allah. Iya, Kenapa gak percaya kamu? Kenapa gak percaya? Saya percaya. Saya Allah. Saya Allah. Kamu Allah. Saya Allah. Kamu Iya. Allah. Saya Allah. Kamu siapa? Kamu makhluk ingusan. Bismillah. Iya. Allah. Saya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Allah. Walaupun terlihat tidak terima, ia tetap mengikuti setiap arahan Ustadz Junaidi. Kalau kamu Islam seharusnya kamu menerima ayat-ayat Allah dibacakan Saya menerima. dan menerima isinya. Iya. Kamu dengerin dulu nih. Dengar ya ini, dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya juga bisa itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar bisa, kamu pahami dulu. Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Wa annahu Rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Pas ketika saya mau lawan ya, kayak yang dipotong pakai ini, alat sosis atau apa, pisau gitu, terus gitu. Yang terpotong ini badan. Cuman ketika saya nggak ngelawan, nggak lagi. Cuman berasa berat, kayak berapa ton itu, apa beban saya ini pikul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. tidak mampu. Saya punya jurus kebal. Oh gitu. Berapa kali kau ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi, Zainuddin memamerkan gerakan-gerakan pamungkasnya. Tahu khasyi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Hai, tidak mempan. Jinuddin, Oh, Jinuddin. siapa kamu panggil? Ah, Oke. kamu manggil siapa? Saya bukan Zainuddin, saya Abdullah. Abdullah siapa? penguasa negeri Cina. Coba kayak apa jurus Cina? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sekarang mau keluar lewat mana Ya, kamu? keluar lewat apa ya? Mulut apa mata? Saya paling senang di mata. Ya udah, Soalnya keluar. ini sering melihat maksiat di mata. Oke. Di mata, terus di mata. Aduh, Keluar. mata ini. Mata ini permataku. Jangan kau lepas. Iya. Bismillah. Waktu terus bergulir dan Zainuddin masih di bawah pengaruh kekuatan gaib. Guna menunjukkan jati dirinya, kali ini ia memilih menuliskan sesuatu di atas pasir. Nulis Allah dia. Ini saya. Saya ini. Kamu berani sama saya.
Kukutuk kau nanti. Dalam proses ruqyah, ada reaksi jin yang mengaku dirinya sebagai Allah. Kenapa dia bisa mengaku sebagai Allah? Dia mengaku sebagai Allah karena jin itu cukup lama dijadikan sebagai tempat untuk mencari keamanan, dijadikan sebagai tempat untuk meminta keamanan. Sehingga dia merasa besar, dia merasa mampu melakukan penjagaan terhadap keluarga tersebut, sehingga dia mengaku dirinya sebagai Allah. Nauzubillah. Apa kamu berani sama Allah? Tangan saya bisa membelah lautan ini, bisa memecahkan gunung itu yang terhampar. Semua masyarakat tunduk kepadaku. Kamu tidak mau tunduk sama saya. Murka kamu nanti. Saya hanya tunduk kepada Allah. Saya Allah. Oh, shut up, please. Please. Kana azizan hakimah. Saya berdoa dulu ya. Innallaha kana azizan Saya berdoa. Diam. Berdoa apa kamu? Bismillah. Tawakkalna 'alallah. 'Alallah la 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 pu. La 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 pu. Oh. Kamu kecil ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bertarung saja. Ayo. Biar cepat kelar, biar cepat selesai. Ayo. Saya mau tidur. Kamu ganggu tidur saya. Bukannya dari tadi udah bertarung kamu? Ini saya tepis kamu nanti. Saya pukul kamu nanti. Ini ya, jurus ajan Ajinomoto. Ya Dewa Langit, turunlah, turunlah. Berikan aku kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Babibu. Ayo, Jainuddin, lepaskan ikatan nasabnya. Mau lepas cuma nggak bisa, Ustaz. Bisa, ikutin saya aja ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah La ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah. Aku. Ayo, Jainuddin. Aku. Aku berikrar dengan nama Allah. Makhluk gaib yang mengontrolnya tetap memperlihatkan tingkah laku yang aneh. Bismillah. Bismillah. Berlepas diri Berlepas diri dari ikatan dari ikatan perjanjian jin leluhur. Jin. Bismillah. Enggak. Jin leluhur. Enggak. Bismillah. Enggak. Ya, walaupun sebelumnya Mas Jainuddin ini pernah belajar, pernah mempelajari ilmu-ilmu kanuragan, pernah diisi juga, ya. Tapi ternyata di dalam tubuhnya ini ada satu jenis jin, namanya jin nasab atau jin yang diwariskan oleh leluhurnya untuk menjaganya. Tidak, dia milikku. Zainuddin sekarang bangkit dan memilih berjalan mundur, dan Zainuddin pun mengarah ke laut. Enak. Jainuddin enak. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma rasulullah. Biarin dia kembali ke air. Setelah dievakuasi ke pantai, Zainuddin kembali agresif. Seketika saja dia mengagetkan kami. Ia mengarah ke salah satu tim kami, lalu melayangkan pukulannya. Kenapa kamu nyerang dia? Dia musuhku. Kenapa emang? Siapa dia? Apaan kamu kecampur? Dia kembali agresif. Kali ini Zainuddin menyerang pengunjung pantai. Tentang dia dulu di pondok pernah mengikuti yang namanya ajaran tenaga dalam di dunia, ya pernah gitu. Cuma dia cuma bilang kalau saya ikut gitu. Pak Ustaz, kamu jahat Pak Ustaz.
Kenapa kau menyiksa aku? Aku tidak pernah menyiksamu, aku Tuhan. Aku sudah baik sama kamu, Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz, tanganku sudah tak berdaya, Pak Ustadz. Keluar. Aduh. Allahu Akbar. Raja bisa menangis juga, Ustadz. Kenapa kamu nggak kasihan sama saya, Ustadz? Saya raja, Ustadz. Saya raja puasa negeri Cina. Saya Abdullah. Pemirsa Rukyah, gangguan jin yang dialami Zainuddin ini terjadi setelah ia kerap mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan ini ia tujukan untuk mendapatkan segala yang diimpikan dalam waktu sekejap. Saat masih remaja, Zainuddin juga mempelajari ilmu kanuragan. Selain itu, jin nasab dari leluhurnya akhir-akhir ini sering mengganggunya. Semenjak dia bertobat, ingin melepas segalanya dan kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru membuatnya menjadi pesakitan. Hidupnya menjadi tidak tenang dan Zainuddin pun kerap mengalami sakit. Namun, jika diperiksakan secara medis, hasilnya selalu nihil. Kalau yang merasa dirinya panas, yang terbuka sama saya itu mungkin sudah kurang lebihnya 2 bulanan gitu kurang lebihnya. Ketika anak kedua dari 2 bersaudara ini dalam keadaan setengah sadar, dia pun menyampaikan pesan kepada Zunaidi yang merupakan sepupunya. Jika di rumahnya terdapat banyak jimat yang harus segera dimusnahkan. Di atas pintu itu buka semua, bakar hingga hangus. Kami pun kemudian menuju ke rumah Zunaidi. Itu apa itu? Itu apa? Itu juga. Itu apa? Itu juga, Pak. Dan benar, seperti yang disebutkan Zainuddin sebelumnya, di dalam rumahnya kami menemukan banyak jimat dan rajah yang tertempel di dinding rumah. Jadi ini merupakan salah satu yang dipasang untuk menjaga, tapi ternyata bukan menjaga, malah mudorotnya luar biasa ya, berpengaruh kepada anak ini. Ya, jadi insya Allah kita akan ambil dan kita musnahkan semua. Ya. Saya kembali mantra Buddha. Bismillah. Matahari, leluhur yang populer. Dia tidak terkalahkan oleh siapapun. Itunya mana? Ya, kenapa dicabut? Ya. Itu dari kakeknya Zainuddin, Jember itu. Ini ditembakkan di tembok, di ujung-ujung sana. Kenapa itu Pak I? Untuk keselamatan katanya. Semua jimat yang telah terkumpul kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi kenapa ini harus dibakar? Ini menjadi simpul tempat terikatnya jin-jin yang mengganggu saudara Zainuddin. Digunakan untuk penjagaan, ternyata ketika jin sihir yang dijaga itu lepas, justru jin penjaganya yang mengganggu. Dengan dihancurkannya ini insya Allah mempermudah proses pengeluaran gangguan jin. Tak hanya jimat, ayah Zainuddin kemudian menyerahkan 2 buah keris yang selama ini dianggap sebagai benda pusaka. Kita akan menghancurkan 2 pusaka ini. Ini adalah 2 pusaka yang diwariskan ya melalui jalur keluarga saudara Zainuddin. Ya, sebagaimana kemarin kita lakukan terapi ruqyah, yang terakhir menguasainya adalah dari jenis jin nasab atau jin warisan leluhur. Dan apa yang terjadi setelah keris ini dibakar?
Pemirsa Rukyah, 2 buah keris yang dijadikan benda pusaka oleh keluarga Zainuddin kemudian dimusnahkan Ustadz Zunaidi dengan cara dibakar. Tak diduga, bersamaan dengan keris yang terbakar, Zainuddin kembali beraksi. Makhluk gaib mengendalikan dirinya lagi. Kenapa dibakar? Ambil! Ya! Ambil! Kamu hari ini bebas. Bahagia kamu. Hari ini kamu lepas. Ambil! Tak lama, dia lemas dan terkulai tidak berdaya. Alhamdulillah setelah dibuka tadi tuh yang katanya kunci yang kerasa kayak borgol, dibawa ke dapur hingga menuju jeding, itu masih kerasa berat, cuman setelah punya wudhu, setelah berwudhu, setelah bersesuci, itu nampak lebih enteng. Ditambah lagi ketika sholat, itu kok nampak lebih tenang. Alhamdulillah, bersamaan dengan dimusnahkannya seluruh kekuatan gaib ini, Zainuddin kini merasakan dirinya lebih nyaman dan terbebas dari gangguan jin. Pemirsa Rukyah, Islam mengatur hidup manusia dari mulai bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Bagaimana tidur yang sesuai dengan ajaran Rasulullah? Simak tips berikut ini. Pemirsa, syaitan akan mendatangi manusia dalam segala keadaan. Kalau dia tidak bisa mendatangi manusia saat terjaganya, dia akan mendatangi saat seseorang sedang tertidur. Maka Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita agar syaitan tidak mampu mengganggu kita ketika kita sedang tidur. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengambil air wudhu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan ayat kursi, ditiupkan di tangan kita, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, kita tebah tempat tidurnya sebelum kita tidur. Kemudian yang keempat, kita matikan lampu. Yang kelima, kita tidur menghadap ke kanan. Pemirsa Rukyah Trans 7 yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian. Doa dan pikiran manusia mampu mempengaruhi keadaan makhluk hidup, termasuk dengan masalah kesehatannya. Maka jadikanlah rukyah yang menggunakan bacaan dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi solusi. Karena rukyah dapat menyembuhkan baik penyakit medis maupun non-medis. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.